Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Ana Fariha dengan NIM 2312193. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang desain kurikulum, mata kuliah pengembangan kurikulum. Desain kurikulum. Mendesain kurikulum dapat dimaknai sebagai kegiatan merangkai rancangan atau model kurikulum yang sesuai dengan misi dan visi instansi pendidikan. Wina Sanjaya 2010, Fred Percival dan Henry Ellington dalam Hamalik mengemukakan bahwa desain kurikulum merupakan pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Omar Hamalik 2008. Jadi yang dimaksud dengan desain pengembangan kurikulum adalah suatu proses untuk menyusun atau merancang komponen-komponen kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi sekolah, yang dalam pengembangan melalui proses validasi, implementasi, dan evaluasi. Artian desain kurikulum. Desain adalah rancangan, pola, atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan misi dan visi sekolah. Tugas dan peran seseorang desainer kurikulum menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. A. Prinsip-prinsip dasar pengembangan desain kurikulum. Dalam mendesain kurikulum terdapat beberapa prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Saylor dalam Omar Hamalik yang mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Ada memudahkan dan mendorong pengembangan berbagai jenis pengalaman belajar yang mendasar dan penting bagi pencapaian prestasi belajar beserta didik agar dapat sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Yang kedua, sebaiknya memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna yang dapat menunjang dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran terkhusus untuk para peserta didik yang dalam proses pembelajaran masih dalam bimbingan pendidikan. Yang ketiga, memberikan ruang gerak untuk guru dalam menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam membimbing peserta didik dan mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. Yang keempat, memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengalaman belajar peserta didik dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan peserta didik. Yang kelima, desain kurikulum harus membuat pendidikan mampu mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar yang akan diperoleh peserta didik luar sekolah, kemudian berusaha membantu peserta didik menghubungkan dengan kegiatan belajar di sekolah. Adapun Zakiyah Darajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengemukakan ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu prinsip relevansi. Maksud dari prinsip relevansi ini adalah kecocokan atau kesesuaian antara pendidik dengan tuntutan kehidupan nyata. Ada 3 poin mengenai masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan, yaitu sebagai berikut. Relevansi pendidikan Islam dalam lingkungan hidup peserta didik, yakni saat proses pembuatan dan penetapan bahan ajar sebaiknya mempertimbangkan jauh mana isi dari bahan ajar tersebut bisa sesuai dan berguna serta berkesinambungan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Relevan
Dengan berkembangan zaman, maksudnya adalah dapat menyesuaikan dengan kehidupan masa kini dan yang akan datang. Yang selanjutnya, relevan dengan tuntunan dalam dunia pekerjaan. Hal ini bisa diwujudkan dengan memaksimalkan kegiatan belajar mengajar sehingga nantinya akan berdampak positif pada output atau lulusan dengan harapan mereka dapat menghadapi tuntutan dari dunia pekerjaan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Efektivitas dalam hal ini yakni menyangkut tentang sejauh mana suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana atau dijalankan dengan baik. Terdapat 2 poin tinjauan efektivitas dalam dunia pendidikan, yaitu keberhasilan mengajar guru. Hal ini terletak pada sejauh mana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat diterapkan dengan baik. Keberhasilan belajar peserta didik. Hal ini terletak pada sejauh mana capaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 3. Prinsip efisiensi. Efisiensi suatu usaha dapat dilihat dari perbandingan antara usaha yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai. Banyak keefisiensi pada komponen-komponen pendidikan yang harus diperhatikan, yaitu dari segi efisiensi tenaga, waktu, sarana, prasarana yang nantinya akan menghasilkan efisiensi dalam segi biaya. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan, prinsip kesesuaian ini sangat penting untuk diperhatikan. Yang keempat, prinsip kesinambungan. Yang dimaksud dengan kesinambungan di sini adalah saling terhubung atau terjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. Kesinambungan antara tingkat sekolah, hendaknya materi pembelajaran yang diajarkan memiliki sifat berkesinambungan satu sama lain, sehingga tidak menyulitkan peserta didik dalam memahami pelajaran. Materi pembelajaran diajarkan sesuai dengan tingkat pendidikan atau kebutuhan peserta didik. Pada setiap tingkatan sekolah, kesinambungan antara berbagai bidang studi, penyusunan urutan bidang studi hendaknya dilakukan secara cermat, sebab terkadang bahan yang diajarkan pada berbagai bidang studi memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini maksudnya adalah tidak kaku, artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Fleksibel di sini meliputi 2 hal yaitu fleksibel dalam memilih program pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan pihak sekolah dengan mengadakan program-program studi dan keterampilan lainnya dan membebaskan peserta didik untuk memilih program mana yang akan ia masuki. Selanjutnya, fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran memberikan ruangan dan kesempatan bagi pendidikan untuk mengembangkan perangkat dan program pembelajarannya yang tentu tetap harus berpedoman bagi kurikulum yang berlaku. Zaki Derajat 2016. Tujuan untuk membangun kurikulum Flight adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialitis. Dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh, bentuk kurikulum ini banyak digunakan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah atas penggunaannya sangat terbatas, apalagi
di perguruan tinggi sedikit sekali. Manfaat desain kurikulum. Manfaat desain kurikulum itu ada membantu merancang komponen kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, memudahkan guru dalam merancang model pembelajaran yang baik. Yang ketiga, ada memfasilitasi seleksi dan pengembangan pengalaman belajar yang esensial. Yang keempat, memfasilitasi guru dalam menggunakan prinsip-prinsip belajar. Yang kelima, memfasilitasi guru dalam menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan siswa. Oke, lanjutnya memfasilitasi guru dalam mempertimbangkan pengalaman belajar siswa di luar sekolah. Memfasilitasi dalam mengembangkan watak dan kepribadian. Dan ada lagi memfasilitasi siswa dalam melihat hubungan antara berbagai elemen dalam kurikulum. Selanjutnya, memfasilitasi siswa dalam memiliki perspektif yang lebih luas tentang materi pembelajaran. Ada lagi memfasilitasi siswa dalam mengukur kemampuan diri. Dan lanjutannya, memfasilitasi siswa dalam memahami berbagai materi. Ciri-ciri desain kurikulum. Ada mendesain kurikulum harus memudahkan dan mendorong pengembangan potensi siswa. Yang kedua, mendesain kurikulum harus relevan, konsisten, fleksibel, dan terintegrasi. Yang ketiga, ada mendesain kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, itu ada mendesain kurikulum harus memungkinkan guru menyesuaikan pengalaman belajar dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, ada mendesain kurikulum harus mendorong guru mempertimbangkan pengalaman belajar siswa di luar sekolah. Yang keenam, mendesain kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan. Yang ketujuh, ada mendesain kurikulum harus membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, dan nilai-nilai demokratif. Selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Itu ada desain terpusat mata pelajaran. Yang kedua, desain terpusat siswa. Yang ketiga, ada desain terpusat masalah. Yang keempat, selanjutnya ada sifat desain kurikulum. Strategis yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas, realistik berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat, humanistik menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia dengan baik kuantitatif maupun kualitatif. Strategi pengembangan desain kurikulum. Itu ada analisis kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan dan sasaran kurikulum. Yang kedua, itu ada penentuan tujuan, menentukan tujuan kurikulum yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, mengembangkan materi kurikulum yang relevan dan efektif. Yang kelima, itu ada pengembangan metode, pengajaran yang efektif dan efisien. Yang keenam, ada pengembangan evaluasi, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, ada pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kurikulum. Yang kedelapan, itu ada
Pengembangan kerjasama itu ada mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung implementasi kurikulum. Kesimpulan dari materi tersebut, desain kurikulum adalah pengelolaan tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang akan diikuti peserta didik. Desain kurikulum penting karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memusatkan praktik guru berdasarkan kebutuhan siswa. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.